Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andang Mideng, si tukang ngaladau. Oke, hari ini kita mau ngaladau ke gunung, tepatnya di Gunung Puji. Jadi mau naik Gunung Puji. Cuman cuaca kurang mendukung nih, gerimis. Jadi kita coba mendaki hujan-hujan. Oke, mau tahu serunya? Saksikan videonya. Yuk, let's go. Oke guys, jadi ini jalur untuk nyampe ke puncak Gunung Puji. Jadi ini ada jalur Pujinomiya, jalur Gotemba, jalur Subasiri, sama jalur Yoshida. Nah, dari keempat jalur ini yang paling dekat itu jalur Pujinomiya. Jadi kalau lewat jalur Pujinomiya itu diperkirakan kalau waktu normal ya itu sekitar 4-5 jam dari pos 5. Dari kita itu naik bis dari stasiun Pujinomiya ke pos 5 itu sekitar sejam setengah lah lebih. Itu langsung ke pos 5 sini. Nah, dari pos 5 sampai puncak itu diperkirakan memerlukan waktu 4-5 jam. Nah, ini jalur Gotemba. Ini jalur yang paling jauh di antara 4 jalur ini. Jadi jalur Gotemba ini yang paling jauh. Ini dari parkiran bis. Ini sama, ini juga pos 5. Cuman ya ini maksudnya dari pos 5 jalur Gotemba itu di perhentian bis itu dari start sampai ke puncak ini diperkirakan memerlukan waktu 8-9 jam. Nih, karena treknya ini paling jauh. Ini sampai 9. Ya kalau berhentian ya 10 jaman lah. Ini ada dari ini pos 5 startnya, nyampe puncak itu pos 9. Jadi cuman 1, 2, 3, 4, 5 pos berarti. Kalau dari Pujinomiya ini nyampe pos 10 berarti 5 pos. Tapi ada pos bayangan yaitu di pos 7 sama di pos 9 itu ada pos bayangan. Nah, ini untuk jalur Subasiri ini dari start sampai puncak itu diperkirakan memerlukan waktu 5-6 jam. 5-6 jam nih. Ini ada 10 pos. Jadi sama ya. Jadi startnya semua jalur ini pos 5. Jadi di pos 5 sampai puncak dia pos 10 dia. Nah, ini untuk jalur Yoshida. Yoshida ini startnya dari sini atau dari sini, dari mana ya? Ini dari sini kayaknya. Ini memerlukan waktu 6-7 jam jalur ini. Ini puncaknya beda.
Jadi yang puncak paling puncaknya itu di sini. Ini ada tugunya. Jadi yang jalur Pojinomiya sama Gotemba itu hampir berdekatan di puncaknya, jalurnya bertemu di puncak nih. Kalau yang jalur Yoshida sama Subashiri ini berbeda jalurnya. Nanti dia kalau mau ke Tugu Puncak ini dia harus jalan dulu nih, lumayan berapa ratus meter, karena dari pos ini sampai puncak aja 200 meteran lah. Nah itu, jadi ada 4 jalur. Jadi terserah kalau mau ke Fuji itu mau lewat jalur mana. Kalau saya saranin sih untuk yang treknya lebih enak lewat Fujinomiya. Kalau yang mau yang menguji apa ya kekuatan tubuh, kekuatan fisik, ya lewat ini nih, Gotemba jalurnya. Tuh seperti itu. Nah ini mungkin yang perlu dipersiapkan untuk mendaki Gunung Fuji, yaitu sepatu hiking. Terus ya kaos-kaos lah, terus tempat minum. Tapi nanti di tiap pos juga ada ini sih jualan minuman. Jadi ini mungkin persiapan buat di jalan. Jangan lupa uang nih. Ini harus, karena kalau mau ke toilet tuh kan bayar. Jadi harus siapkan uang, terutama uang receh. Terus jas hujan. Nah ini wajib nih, karena cuaca kita nggak tahu ya. Emang di perkiraan cerah, tiba-tiba hujan kan nggak tahu. Jadi ini wajib bawa jas hujan. Terus topi juga kalau siang itu panasnya sangat menyengat sekali, jadi diusahakan pakai topi. Nah ini untuk perjalanan malam itu headlamp diusahakan bawa headlamp, jangan lampu senter biasa, karena kalau lampu senter biasa itu kurang maksimal, jadi diusahakan headlamp. Terus map sih tidak terlalu sih kayak menurut saya, karena jalurnya udah cukup jelas. Tuh ini jaket jangan lupa, kalau malam nih dingin banget. Kalau helm sih menurut saya gak terlalu sih, kalau mau pakai silakan. Ini masker karena sekarang masih pandemi COVID-19, jadi untuk menerapkan protokol kesehatan ya wajib pakai masker sih. Dan karena kalau cuaca panas itu banyak debu, cukup membantu nih masker. Nah ini untuk kacamata Googles. Ini treknya cukup berpasir sih, batu pasir, jadi ini untuk membantu. Tapi kalau nggak bawa juga nggak apa-apa. Yang wajib sih ini sih jas hujan, jaket, sepatu, sama uang. Itu nih, sepatu harus sepatu hiking ya, karena treknya itu berbatu dan berpasir. Jadi kalau pakai sepatu biasa itu licin, kalau hujan apalagi pasti licin. Jadi harus diusahakan pakai sepatu hiking. Itu aja sih, ini yang wajib digunakan lah kalau ke Gunung Fuji. Oke
Guys, ya kita dari Fujinomiya. Sebenarnya ada 4 jalur untuk mendaki Gunung Fuji. Ya, salah satunya ini lewat Fujinomiya. Jadi kita sekitar 12 orang. Sambil nunggu yang lain, kita cek jadwal bis. Yuk. Oke guys, ini udah di terminal bis. Jadi bisnya nomor 6. Ini harganya 3.200 yen PP 3 hari. Jadi jadwalnya ini sehari cuman 4 kali, jam 8.10, jam 10.35, jam 2 sore, terakhir jam 4:05. Jadi beli tiketnya di sini buat langsung ke pos 5. Jadi kalau di lewat jalur Fujinomiya itu kita langsung ke pos 5 naik bus. Oke, dari sini guys, ini ada bisnya. Nanti kita bisnya bis nomor 6. Bis 6 Mat Fujinomiya pos 5. Jadi kita langsung ke pos 5 nih. Ini harganya untuk kalau dewasa 3.200, kalau anak-anak 1.600. Ini tiket PP ya, pulang pergi. Jangka waktunya 3 hari kali 2 way tiket. Dari ini bisnya nih. Ini haltenya nomor 6. Ini untuk jadwalnya sehari 4 pemberangkatan. Jadi yang paling pagi jam 8:10 itu adanya dari tanggal 10 bulan 7 sampai 10 bulan 9. Yang jam 10.35 itu dari tanggal 10 bulan 7 sampai tanggal 30 bulan 8. Ini yang jam 2 dari tanggal 10 bulan 7 sampai 10 bulan 9. Ini yang jam 4:05 mulai tanggal 10 bulan 7 sampai 10 bulan 8. Jadi ini, jadi setelah tanggal ini nggak ada lagi, ditutup. Jadi untuk pendakian itu ditutup karena udah masuk musim dingin. Jadi udah ada salju di atas, jadi tidak boleh ada pendakian. Jadi ini cuman 3 bulan aja, bulan 7 sampai bulan 9 dibukanya. Itu guys, bayar satu orangnya 3.200. Jadi kabehna 8 2 mang 2.000. 2 mang 2.400. Bus tiket 3.200. Nah, ini jelma kasep lah. Saha eta? Deblo. 2 mang si Bento nanya. Babari gampang babari itu. Udah dong mau ikut kasus Terkendali ya, Bos? Aman, Bos. Mahi. Jadi Nah, eta jamna kade lanu ayeuna. 5 janai desu. Kore wa kore iku kore modoro. でこれ7枚で7 7枚はい。ありがとうございます。すみませんけど
bagi dua bisa mah 55. Bagi. Jadi nyokot tiketnya langsung dikaretan nasi gabus. Di bagus ya, mang iya. Langsung naik ya, pembayar. Ini bosnya guys, tiketnya udah dapat. Oke. Tapi jamnya ya. Ini tiketnya. Ini buat berangkat, ini buat pulangnya. Ini pulang pergi. Foto lah. Siapan logistik. Lanjut dulu. Video ini. Ayo kita lanjut. Udah, tinggal siapa? Ada kamu. Ini persiapan logistik. Ngantri bis guys, jadi kita berdiri kepanasan. Jadi yang ngantri itu diwakilin sama tas. Oke guys, jadi kita dikasih ini digelang, takut hilang. Tuh, Tandain, bagus Bos. tulisannya. Tandain ya. Nah, tandain. Kata iyo giliran dikunci nih lah. Kurban. Oke guys, ampun guys. Ini kita naik bis terakhir. Antri daging kurban. Dipakai ya. Oke guys, jadi kita dikasih gelang ini. Gelangnya 2021. Keras. Cabutnya. Itu bisa dicabut? Iya. Hah? Oke guys, busnya udah datang. Gelang. Berangkat. Itu bos. Berangkat bos. Berangkat bos. Berangkat bos, berangkat. Kita mah di tukang gitu nanon. Wah ya gelang ini, gelang tuh tunjukin gelang. Betul ya, ada gelang ini. Ada ini. Aduh, kita bebas kayak toilet angin terang yang di pojok dia ayo beneran bebas sudah di mobil, kita lanjut OTW ke pos 5. 皆さん、こんにちは。 Konnichiwa. 静岡県からのお知らせです。現在県では富士山の環境理科を追求するため、富士山クリーンアップ21運動を展開しています。グループごとにエチケットリーダーを出していただき、ゴミ持ち帰りの徹底や登山マナーの向上にご協力を願っております。
したらリーダーになっている富士山を未来の世代に引き継ぐために皆様のご協力をお願いいたします。それでは快適な午前をお楽しみください。Pos 5. Enaknya kalau di Jepang mah naik bis langsung ke pos 5. Tinggal 4 pos lagi ke puncak. Udah 9 pos. Alhamdulillah. Ayo. Sholat ngadoa heulan supaya selamat supaya tong hujan. Arigatou gozaimasu. Tiris. Redang ya? Redang bos. Lah. Clear. Ini bisnya nyaman, ada toiletnya. Oke guys, kita udah nyampe di base camp. Ini tiket bis dari tahun 2015 saya kesini sama sekarang tahun 2021 itu harganya sama 3.200. Jadi selama 6 tahun itu nggak ada kenaikan, hebat. Berarti nggak ada inflasi di Jepang. Mantep kan? Kalau di Indonesia nggak tahu, harus pasti naik beberapa kali lipat. Sini tetap. Oke guys, sekarang udah di pos 5. Ini renov. Jadi kita nggak bisa buat beli biasanya ada situ ada toko untuk peralatan mendaki, juga makanan dan lain-lain. Cuman sayangnya lagi direnov jadi tutup. Sekarang jam 6, rencana naik jam 9 malam. Jadi kita ayo kita ngopi-ngopi dulu, prepare. Ini dia pasukan kita ber-12. Ngopi atau ngopi?
Ngopi ngapa ngopi? Diam-diam aja. Kira lah gitu kuatan awet sana orangnya masih besaran nah. Mata nawa itu meledak meledak deh. Naon? Bisa gila, laki lo kita pakai kata mana mah? Lu kecamatan orang buat nya. Wih, pakai tuh. Aputing mah kacamata hidung atuh. Mau katempo. Ini laut. Kami atau pasukan Vietnam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada berapa orang hari ini kita Hitung. hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21 satu orang ya. Oke, hari ini kita mau mendaki Gunung Fuji, Fujisan. Sekedar info aja bahwa kita ini di jalur Fujinomiya. Jadi kalau rekan-rekan tahu itu Gunung Fuji ini ada 4 jalur ya. Yang salah satunya ini Fujinomiya dengan trek yang terpendek dari keempat trek yang jalur Fujinomiya ini yang paling pendek. Yang paling panjangnya dari Gotemba. Mungkin kalau rekan-rekan tahu Semeru, kalau Gotemba itu ibaratnya dari Ranupani ya. Kalau ini kalau dari Fujinomiya ibaratnya itu langsung dari Kalimati langsung ke puncak. Jadi treknya tuh langsung naik, nggak ada datar naik dulu, jadi langsung naik seperti itu. Terus di jalur ini jalur Fujinomiya ini ada 10 pos ya. Kebetulan ini kita langsung pos 5, jadi tinggal 5 pos lagi ke puncak. Jadi tiap pos ada toilet dan juga ada hotel. Jadi kalau yang mungkin yang nggak kuat boleh nginap di hotel. Oke, saya jelasin untuk treknya, jalurnya. Kita ada seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada 10 pos. Ini pos 5 lagi direnov posnya, bisa kelihatan. Dari pos 5 sampai pos 6 itu diperkirakan cuman waktu 20 menitan. Dari pos 5 ke pos 6 20 menit. Terus dari pos 6 sampai pos 7 itu sekitar sejam 50 menit. Jadi lumayan lama. Nanti antara pos 6 sama pos 7 ada pos bayangan. Pos bayangan itu ya pos cuman di tengah-tengah antara pos 6 sama pos 7, tapi itu bukan termasuk pos. Jadi ada semacam pos lah kayak hotel kayak gitu. Terus dari pos 7 ke pos 8 itu memerlukan waktu sekitar 40 menit. Nah, terus dari pos 8 sampai pos 9 itu sekitar 1 jam. Nah, sama di sini juga nanti ada pos bayangan antara pos 8 sama pos 9, ada pos di antara kedua itu. Terus dari pos 9 sampai pos 10 itu dari pos 9 ke pos 10 itu 1 jam. Jadi antara pos 9 sama pos 10 ada pos bayangan. Jadi
memerlukan waktu sekitar 1 jam kalau dari pos 9 ke pos 10. Nah dari pos 9 ke pos Bayangan tuh sekitar setengah jam. Nah dan dari pos 10 itu kita bisa istirahat dulu sebelum summit ya, karena tugu puncaknya itu 200 meteran dari pos 10. Jadi kalau rekan-rekan mau summitnya di pos 10 silakan, atau karena yang di tugu itu sempit ya, jadi kalau beramai-ramai ke situ mungkin agak rawan juga. Gantian paling mau. Ya mungkin kayak gitu. Tapi kalau saya sarankan sih mending di pos 10 summitnya, nanti bisa gantian ke puncak, bisa istirahat dulu di pos 10 atau gimana nanti. Nah dari sekian pos itu, dari pos 5 ini nyampe pos 10 kita sekitar 6 jam lah kalau ini perjalanannya tuh. Jadi untuk treknya itu bebatuan ya, dari pos 5 itu sampai pos 10 bebatuan. Terus jangan takut kesasar karena sepanjang trek itu ada jalurnya dan juga ada tambang. Jadi itu tambang itu selain buat petunjuk jalan juga kita bisa pegangan. Jadi yang tidak pakai tripod, grogi. trekking pole itu bisa pegangan tambang. Itu kalau bisa sih ya pakai trekking pole. Ada sih yang jualan di pos 6 kalau nggak salah, yang kayu itu, nggak tahu harganya berapa. Nah itu biasanya bisa di stempel setiap pos, jadi ada kenangannya. Kalau mau cuman bayar sekitar 200 yen kalau nggak salah setiap stempelnya. Nanti panjang kan gitu, jadi tiap pos stempel itu, kalau mau itu, kalau mau beli. Nah mungkin yang peralatan yang wajib ini ya, wajib mungkin ini headlamp atau senter atau biasa apa itu, terus juga ya jas hujan mungkin ya, karena emang diperkirakan sih cerah, cuman kita antisipasi aja takutnya cuaca berubah. Jadi jas hujan itu taruh di atas aja, di atas yang bisa kita bongkar untuk dipakai gitu, yang mudah untuk diambil gitu, jas hujan, terus juga obat-obatan dan juga air minum mungkin gitu. Gantian tiris. Terus kalau misalkan mungkin ini kita mau naik jam berapa itu kira-kira? Habis briefing aja Langsung. Sekarang jam berapa sekarang? Jam 7 kurang 2 menit. Biar lebih santai gitu. Iya. Boleh tapi Yang mau naik jam 9, 7. kalau dulu mah saya naik jam 9 sampai puncak itu sekitar jam 1 jam 2. Putsu. Ini kan pemula semua Kang, kalau maksa jam 9 kan takutnya banyak istirahat, malah keteter kan. Lebih baik kalau kami kan pemula nih dari jam 7 serah. Iya kan ada cewek kan, nggak mungkin kan maksain, nggak enak kan. Namanya temen kan. Mungkin ya gitu aja, jangan maksain. Kalau misalkan emang tubuh kita nggak kuat, kalau istirahat. Ngomong aja kalau misalnya Ya, nggak usah malu gitu. nggak usah malu, nggak usah gengsi yang mentang-mentang kuat. Jangan so-soan lah, karena ini benar-benar di alam, jadi jangan ego. Jadi yang tahu kondisi badan kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Kalau misalkan emang merasa yang tidak enak itu cepat kasih tahu yang lain, minta buat istirahat atau buat sekedar kalau misalkan butuh energi, makanan atau minuman gitu, bilang aja ke rekannya. Dan juga
jangan ditinggal, kasihan gitu. Kita bareng-bareng, kita berangkat bareng, pulangnya juga harus bareng. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada yang masukan dari yang lain. Ada kalau mau nanya, misalnya kan emang udah pernah naik sampai pos 10 ya? Kalau misalnya kita naik kan jam 7 gitu, misalnya nyampe sana terlalu cepat gitu kan, ngejar sunrise misalnya jam 4 jam 5 gitu, itu dingin banget apa kondisinya di pos 10 itu gimana? Dingin banget. Kalau misalnya kita 2 jam 3 jam di sana, misalnya ada yang nggak bawa SB atau nggak bawa jaket double gitu, kira-kira bahaya nggak? Tergantung kondisi badan sih, ada yang kuat, ada yang enggak. Ya makanya itu diusahakan, kalau menurut saya sih jangan terlalu lama di atas gitu. Angin gitu ya? Iya, Manajemen kita perkirakan waktu aja biar sampai atas itu ngepas waktunya, pas summit, pas sunrise itu seperti itu. Karena di atas tuh dingin. Sekarang aja udah mulai kerasa kayak gini, apalagi di atas nggak ada pohon, nggak ada apa itu. Kita buat istilahnya ngiuhannya itu nggak ada tempat ngiuhan gitu. Berteduh. Oh, Bucigo. Oh, yang situ. Di lakenya. Otot su. Nah itu namanya orang. Nggak enak. Nggak apa-apa, aman, nggak mabuk. Ntar dulu. Habis makan. Tambah dan duit nih, makanya mah. Ada yang ngerti. Shooting dulu nih dari ini nih. Teteo. Para pendaki di cm. Wih, terang banget buahnya. Itu kan beda gitu. Itu harus memercang. Tukang risol. Siap. Dan alin dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai rencana kita ya, kita mulai pendakian jam 8. Sekarang udah jam 8 lewat. Jadi alangkah baiknya kita berdoa supaya kita diberi kelancaran, keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan pokoknya sesuatu yang baik agar kita berangkat dengan keadaan sehat, pulang pun dengan keadaan sehat. Amin. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa nih? Kiai. Minori Jaya. Jangan. Puji geng. Jos Iki Bang. Bentar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Koi. Nyari keranjang kan? Mantap. Guzo. Mantap. Orang syuting. Oke guys, kita mulai perjalanan. Ya.
Ada foto heula nih nya. Oke. Kita mulai pendakian. Mulai dari sini, guys. Sekarang jam 8 lewat. Kita ber-23 orang. Pos 5 udah 200. 200. Udah 2400 meter. Udah gelap, guys. Siap, guys. Kita udah sampai di pos 6. Di ketinggian 1500. QK diuk kelan diuk. Ada disediain tongkat ini khusus. Jadi tongkat ini nantinya setiap pos bisa stempel. Nah, itu untuk harganya yang polos itu 1000, terus yang ada kelincingannya 1200, yang ada benderanya 1300. Kalau ini yang agak pendek harganya beda. Pendek itu mah. Oke guys, kita lanjut. Sakai kena. Beda Gunung Sakaya. Sakai. Lanjut. Oke guys. Oh, Komatsu itu mah. Ini di ketinggian 2700-an. Naik bus ya Komatsu kan. Kasih 2500. Biru lautnya. Banyak ikannya lagi. Geus kolot mah aduh ngalawan budak ngora. Kalau si Prapan sengaja taruh di bawah gitu, di belakang. Basecamp 7 masih ya, basecamp 7. Maha. Karena jam berapa? Hah? Kayaknya jam kulit kurang dulu. 10.02. Jam 10 berarti perjalanan kita Jam 40. Jam 40 menit. jam 40. Dari pos 7.
yang mau oke guys, ternyata ini pos 7 yang 2010 ini pos 7 masih sekitar 2 jam lagi. Pos 8 guys, pos 8 pos 7. Ini ketinggiannya 3010 meter di pos 7 ini. Sekuat, sekuat. 8. Pos 8 biasa di sini ada hotel. Bayar 8.000 kalau nginep. Ini ketinggian 3.250 meter. Kemarin di sini kena badai, balik lagi. Bayar 200 yen. Seperti inilah kondisi toiletnya. Seperti biasa nggak ada air jadi pakai tisu. Bayar 200 yen. Nggak ada bahasa Indonesia guys. Bahasa Inggris, bahasa Cina, Korea, sama Brazil. Kita lanjut. Oke guys, kita udah nyampe pos 9. Kita istirahat dulu. Sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam 2:10. Oke guys, jadi di pos 9 ini ada warteg. Ada warteg di sini. Jadi pesen nasi kare. Ini harganya 1.000. Kalau dirupiahin ini 130.000. Nasi jeung naon ini tela bumbuan. Oke, kita makan dulu guys supaya nggak masuk angin.
terakhir dari jalur Ujinomiya sama Tembak. Puncaknya sana puncaknya. Tulisan ininya ada di sini. Ini jalur Ujinomiya di sini. Ini jalur ke Tembak. Di turun ke sini. Matahari udah terbit. Ini sekarang jam 5 guys, jam 5:05. Jadi ini puncaknya nih. Ini juga ada toilet ya. Sekali bayar 300 yen. Sini puncaknya. Nah, kita ke puncak. Oke, ayo kita ke puncak. Yang lain pada kemana? Pemandangan di atas Gunung Fuji. Ini kota Shizuoka. Yang sebelah sini Atami. Jadi jalurnya ke sini. Ini puncak paling tingginya sini 3776 mdpl atau meter. Lumayan sih curam. Jadi ini guys puncaknya. Ini tugu puncaknya. Sayangnya nggak ada tulisan Takut kurang puas. ketinggiannya. Tuh apa aja. Ini ketinggian 3776 mdpl. Jadi 100 meter lebih tinggi dari Gunung Semeru. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Puncaknya nih 3775. Yang sini 3776. Ini puncaknya. Oke, kita turun guys. Pemandangan tuh esnya ada di kawah dikit. Oke guys, kita turun, kita beli sertifikat. Jadi di Gunung Fuji ini, kalau mendaki Gunung Fuji ada sertifikat, ada di
pos 10. Ayo kita beli, lumayan buat kenang-kenangan. Ini sih oke, ini jalurnya curam guys. Ini laut tuh. Ini kita turun guys. Ini di pos 10 ini ada restoran, juga ada kuil. Ini ada kuil Shinto sini. Yang berdoa di sini. Ini ada restoran juga. Banyak orang Indonesia. Kita ambil sertifikatnya di bawah sini. Di situ guys. Ternyata ini sertifikatnya di sini. Antri guys. Berapa duit berapa sekarang? 400 mang. Itu sertifikat. Ini gope medali 800 medali apa ini? Enggak medali lah. Dua-duanya. Hah? Dua-duanya kalau kata gua. Oke guys, jadi di Gunung Fuji ini ada sertifikat. Ini sertifikatnya. Ini harganya 500 yen. Ini namanya kita tulis sendiri ya. Karena tapi udah ada tanggalnya. Terus juga ada cap dari sini. Jadi tinggal tulis nama masing-masing. Oke. Ini sertifikatnya dari sini guys. Jadi beli. Nah gini, tinggal tulis nama aja nih, nama. Gue nyari sertifikat di mana coba? Gua udah nyampe puncak Gunung Fuji. Dapat sertifikat cuy. Tinggal tulis nama doang sih. Dia nggak bisa nulisnya dia. Jadi tulis sendiri namanya. Juga dapat medali. Ada nama guanya. Oh iya guys, ini dari 3 kali gua naik Fuji, ini sertifikat yang kedua. Soalnya yang kedua gagal naik ke puncak, jadi ini sertifikat yang kedua gua dapat. Udah 2 kali naik Fuji. Oke. Wis, di atas ketinggian 3776. Ini treknya jalur Fujinomiya. Yuk balik. Saatnya kita turun. Trek. Ini pos 9. Pos 9 itu di ketinggian 3.500. Ini pos 9 guys. Masih jauh perjalanan pulang. Turunannya tuh. Tapi awalnya bagus tuh.
cuacanya lumayan cerah. Kalau orang sini tuh mereka rata-rata mendakinya pagi, nanti pulang sore itu. Ini ada yang unik guys, ada satu batang, dua batang nih pohon, diselipin uang koin. Saya juga nggak tahu apa maksudnya, mungkin yang masuk atau naik Gunung Fuji ada tradisi atau apa. Banyak koin-koin yang sudah usang antara gerbang ke pos 9. Pos 8 guys, sudah dekat. Kemarin terhenti di sini karena badai. Aduh, masih jauh. Ayo, let's go, lanjutkan guys. Ini baru nyampe pos 8, tinggian 3250 meter. Jauh. Jauh banget. Aduh, wayahnya ini mah. Yang di pos 8 guys. Manja, kalau jatuh kita biarin sama supaya bangun lagi, itu nggak dimanja lah ya. Ditanya sakit apa terus gimana, pokoknya mah disuruh kambate. Perjalanan 1, 2, 3. Ini guys, Gunung Fuji itu kalau dilihat dari jauh bagus, tapi kenyataannya kalau kita mendaki kayak gini nih ya. Sama seperti mendaki yang lainnya lagi nih ya, tapi ini ada jalan ke atas buat mendaki kayaknya. Oke guys, sudah sampai ke pos 5. Yang lain pada di atas, masih di atas. Pulang duluan, capek banget. Ini pos. Oke, sudah nyampe pos 5. Yang lainnya masih di atas. Iya. Rute pendakian Puji Lemia.
Oke, kita naik bis. Saatnya kita pulang naik bis. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Muncak masak. Vultures are circling around it. I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget.